Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 739, King Zhou, tenanglah, kamu memandang wanita di depannya dan berkata sambil tersenyum, Din Zhao, sudah lama tidak bertemu. Zhao Su tersenyum tipis dan berkata, selamat datang dekan di alam atas. Ye Dian mengangguk, lalu memandang seorang wanita di sebelah Zhao Su. Wanita itu mengenakan gaun merah cerah dan secantik gambar. Orang ini adalah Luo Zhaoqi, kepala murid Akademi Guangxuan di alam atas pada saat itu. Melihat Ye Guan menatapnya, Luo Zhaoqi tersenyum sedikit dan kemudian memberi hormat. Dia pernah berurusan dengan Ye Guan sebelumnya, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai teman, bahkan bukan kenalan biasa. Dan alasannya tentu saja karena Anjia. Meskipun dia dan Zhao Su sama-sama optimis tentang Ye Guan pada awalnya, ketika keluargaan tidak menghormati etika bela diri dan mengambil tindakan dengan paksa, baik dia maupun Zhao Su tidak keluar untuk menghentikannya. Tentu saja, Ye Guan tidak marah karena hal ini. Dia juga memahami bahwa dalam situasi itu, bahkan 100 Zhao Su dan Luo Zhaoqi tidak dapat bersaing dengan keluargaan. Selain itu, Zhao Su juga melaporkan Anjia ke kampus utama Akademi Guangxuan setelahnya. Ini juga alasan mengapa dia bisa terus menjadi dekan Akademi Guangxuan di alam atas. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, pergi ke akademi. Zhao Su buru-buru berkata, tolong, semua orang pergi ke Akademi Guangxuan di alam atas, sementara Xiao Ge memilih untuk pulang. Ketika Ye Guan pergi ke Akademi Guangxuan di alam atas, dia juga mengunjungi keluarga Xiao. Ketika mereka datang ke alam atas, keluarga Xiao banyak membantu. Pada hari ketiga, ujian pencaksilat di alam atas dimulai. Kota Awan, pada hari ini, ribuan siswa Akademi Guangxuan dari berbagai negara bagian berdiri di Yuncheng, dan banyak orang juga berkumpul di luar Yuncheng. Itu sangat ramai, lebih banyak orang yang mengikuti ujian seni bela diri dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, kali ini Ye Guan dan Nalan Jia bertanggung jawab secara pribadi. Di Yuncheng, ribuan siswa melihat ke platform tinggi di kejauhan. Di platform tinggi, Ye Guan dan Nalan Jia duduk di tengah. Mata ribuan orang penuh kegembiraan. Hai Guan, dekan Akademi Guangxuan, pamor Ye Guan di kalangan seluruh generasi muda Guangxuan Universe sangat tinggi. Karena kini Guangxuan Universe telah menjadi kekuatan terkuat di dunia, melampaui Zen Universe yang paling menakutkan saat itu. Dan perbuatan Ye Guan telah menyebar ke seluruh alam semesta Guangxuan selama bertahun-tahun. Misalnya, ketika Ye Guan memimpin Guangxuan Universe untuk melawan Zen Universe. Pada saat ini, Zhao Su tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata, Din? Orang-orang lainnya juga melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu ucapkan beberapa patah kata saja. Saat dia berbicara, dia berdiri perlahan. Saat dia melihat Ye Guan berdiri, tempat itu menjadi sunyi. Ye Guan perlahan menatap wajah-wajah muda para siswa di lapangan. Dan dia tersenyum tipis. Para siswa yang terkasih, atas nama Akademi Guangxuan, saya ingin menyapa semuanya dan berharap kalian semua memperoleh hasil ideal dalam ujian seni bela diri ini. Pertemuan adalah takdir. Siapapun yang memenangkan tempat pertama hari ini akan diberikan hadiah misterius oleh pasangan kita. Hadiah misterius. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, para siswa di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat. Di sebelah Ye Guan, Zhao Su tersenyum tipis.
Dia melihat ke arah siswa di bawah dan harus mengatakan bahwa pemenang pertama kali ini tidak terlalu beruntung. Hadiah dan hal-hal lain adalah hal kedua. Yang terpenting adalah kesempatan dan dupa ini. Dengan persetujuan Ye Guan dan Nalanjia, bukankah masa depan orang ini akan lancar? Bukankah para petinggi di Xiaoguan Universe tergila-gila merawat mereka? Anda tahu, sangat-sangat sulit bagi orang biasa untuk bangkit dari suatu tempat. Misalnya, dia pernah menjadi yang pertama dalam ujian seni bela diri. Tetapi sejauh ini dia belum bisa pergi ke Xiaoguan Kosmos. Sejujurnya, nilai tes seni bela diri alam atas memang ada, tapi tidak terlalu tinggi. Yang benar-benar berharga adalah ujian seni bela diri dunia Dakian, dan tes Zen Xuanwu yang diadakan bersama oleh Guanxuan Universe dan Zen Universe. Oleh karena itu, meskipun Anda mendapat juara pertama dalam ujian seni bela diri alam atas, tanpa latar belakang Anda yang kuat dan bantuan orang-orang bangsawan, masih akan sulit bagi Anda untuk masuk ke rumah sakit utama. Adapun Ye Guan, tentu saja itu adalah kasus khusus. Saat ini, perkataan Ye Guan adalah peluang besar bagi anak-anak muda ini. Dunia memang seperti ini, seringkali, jika Anda bekerja keras sepanjang hidup, Anda sebaiknya mengucapkan sepatah kata pun kepada seseorang. Song Fu dan yang lainnya juga menunjukkan tatapan iri. Orang yang menempati peringkat pertama dalam ujian seni bela diri ini diberkati. Di antara siswa di bawah, beberapa dengan jelas memahami hal ini dan sangat bersemangat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Mulai awal." Saat suara itu turun, tekanan misterius tiba-tiba muncul di seluruh kotak laut. Saat paksaan ini muncul, ekspresi banyak orang di Yuncheng tiba-tiba berubah. Pada awalnya, semua orang baik-baik saja, tetapi lambat laun, seiring dengan semakin kuatnya tekanan, banyak orang mulai tidak mampu menanggungnya. Namun, karena Ye Guan dan Nalanjia ada di sana, banyak orang yang bekerja keras untuk bertahan. Pada saat ini, tentu saja Anda tidak boleh jatuh terlalu cepat, jika tidak maka akan terlalu memalukan. Pada saat ini, Zhao Su di samping Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ketika kami pergi ke dunia atas, ratusan orang jatuh dalam waktu kurang dari seperempat jam. Tapi kali ini, setelah seperempat jam berlalu, tidak ada yang jatuh. Lihat, ayolah, mereka tidak ingin kehilangan muka di depan dekan dan Master Pavilion." Ye Guan tersenyum tipis. Generasi muda adalah masa depan akademi. Di masa depan, selain ekspansi eksternal, fokus akademi juga perlu lebih memperhatikan para siswa muda ini. Zhao Su mengangguk, tapi tidak berani menjawab kalimat ini. Nalanjia memegang tangan Ye Guan dan berkata, "Aku akan mengurusnya saat aku kembali." Ye Guan memandang Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Nalanjia menggelengkan kepalanya, "Sebagai sebuah keluarga, mari kita bicarakan hal ini." Ye Guan tersenyum, lalu menoleh dan melihat ke bawah. Pada saat ini, beberapa siswa tidak dapat lagi bertahan dan mulai terjatuh. Tak lama kemudian, semakin banyak siswa yang terjatuh. Ye Guan tertarik dengan ketiga orang itu, 2 pria dan 1 wanita. Dari saat mereka berdiri hingga sekarang, mereka bertiga sama sekali tidak terpengaruh oleh paksaan itu. Pada saat ini, Zhao Su, yang berada di samping Ye Guan, tiba-tiba berkata, "Pemuda berjubah putih adalah murid kita Liu dari dunia atas, dan dia adalah murid terbaik di kelas kita." Song Fu di samping tiba-tiba berkata, "Pemuda berjubah hitam bernama Nan Feng, dia adalah jenius terbaik di Akademi Nanzu Guangxuan kami, dan dia milik keluarga Nan." Ye Guan memandang Song Fu dan berkata, "Keluarga Nan,
Nalan Jia tiba-tiba berkata, Nan Xuan, Nang Xuan. Ye Guan tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia pertama kali tiba di Akademi Nanzu Guangxuan, dia bertempur hidup dan mati dengan Nang Xuan. Selain itu, dia juga teringat seorang wanita, Nan Qingyu yang awalnya ingin membunuhnya dan Nalan Jia. Ye Guan memandang pemuda berjubah hitam dan berkata, apakah dia dari keluarga Nan? Song Fu mengangguk sedikit, lalu diam-diam melirik ke arah Ye Guan, masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Alasan mengapa dia tidak mengajak pemuda itu menemui Ye Guan selama periode ini adalah karena alasan ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, apa yang dilakukan keluarga Nan ketika Nan Xuan meninggal? Song Fu buru-buru berkata, keluarga Nan segera mengirim seseorang ke klan Ye untuk meminta maaf dan mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, Din Song, jangan khawatir, saya bukan orang yang akan membalas. Apa yang terjadi saat itu adalah masa lalu, jadi bagaimana saya bisa mengejarnya? Song Fu menghela nafas lega di dalam hatinya, karena Nan Feng memang berbakat, dan tingkah lakunya juga sangat baik. Pada saat ini, Ye Guan mendarat di atas wanita itu. Wanita itu mengenakan jubah berwarna awan, dengan tangan di belakang punggung, dan pita hitam diikatkan di pinggangnya, ekornya digantung seperti ekor kuda. Terlihat sangat bersih dan segar. Ye Guan Dao, siapa gadis ini? Song Fu dan Zhao Su sama-sama terdiam. Kamu melirik mereka berdua. Sedikit bingung, Zhao Su ragu-ragu sejenak, lalu berkata, An Jia, An Qinghan. Ye Guan tercengang, Qingzu An Jia, Zhao Su mengangguk, iya. Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia menatap An Qinghan. Mata An Qinghan sedikit tertutup, dan tekanan pada dirinya tidak berpengaruh. Zhao Su dan Song Fu diam-diam melihat ekspresi Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, Dua dekan, apakah aku orang yang pelit di hatimu? Tentu saja, gerakan kecil keduanya tidak dapat disembunyikan darinya. Kekuatannya saat ini tidak lagi seperti yang mereka bayangkan. Zhao Su tersenyum pahit. Tentu saja tidak. Ye Guan tersenyum dan berkata, memang benar banyak hal tidak menyenangkan terjadi antara keluargaan dan aku. Tapi mereka telah dihukum. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan junior seperti keluargaan. Bagaimana aku bisa membuat masalah ini junior? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah An Qinghan di bawah dan berkata, apakah dia perwakilan dari generasi muda keluargaan? Zhao Su mengangguk. Nona An ini sangat luar biasa. Dia sekarang adalah anak muda nomor 1 di Qingzhou. Adapun betapa jahatnya dia, kita tidak tahu. Tapi kompetisi ini seharusnya bisa membuatnya dia menunjukkan padanya kekuatan sejati. Ye Guan sedikit mengangguk. Aku sangat menantikannya. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke langit di atas Yuncheng. Saat ini, ratusan proyektor awan sedang berputar di atas Yuncheng. Rupanya ratusan negara bagian bisa melihat pemandangan di sini. Sama seperti dulu, memenangkan tempat pertama tidak hanya akan memberi muka bagi diri Anda sendiri, tetapi juga memberi muka bagi akademi Anda dan seluruh negara bagian. Ye Guan memandang Song Fu dan bertanya, apakah Nan Feng percaya diri? Song Fu tersenyum dan berkata, iya, karena Ye Guan, sumber daya yang diterima Nanzu sekarang adalah yang terbaik di antara semua negara bagian, dan Nan Feng sepenuhnya dibudidayakan oleh Nanzu, dengan tujuan menjadi nomor 1. Negara yang meraih peringkat pertama tidak akan memikirkan peringkat kedua atau ketiga. Ye Guan menoleh untuk melihat Zhao Su, yang tersenyum tipis. Liu bilang dia percaya diri. Ye Guan tersenyum, kalau begitu kita lihat saja nanti. Sekitar 1 jam kemudian,
hanya tersisa beberapa lusin orang di seluruh kota. Saat ini, penilaian telah berakhir. Zhao Su memandang Ye Guan tersenyum sedikit, berdiri, dan hendak mengumumkan dimulainya level kedua. Tapi pada saat ini, An Qinghan, yang matanya tertutup, tiba-tiba berdiri perlahan. Guan, Din, menurutku tidak perlu membuang waktu seperti ini. Kita bisa langsung memulai level terakhir. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke semua siswa di belakangnya. Aku akan mengalahkan kalian semua sendirian. Begitu kata-kata ini keluar, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 740, Dewa Bela Diri Anjia yang baru. Satu orang bisa mengalahkan mereka semua. Seluruh Yunceng begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang memandang An Qinghan dengan wajah tidak percaya. Tahukah Anda, ada lusinan talenta terbaik dari seluruh negara bagian, beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Seorang Qinghan menatap Ye Guan dengan mata tenang, ekspresinya memberitahu semua orang bahwa dia serius. Ye Guan tentu saja sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis di depannya akan melawan mereka semua. Arogan, kepercayaan diri, Ye Guan tersenyum tipis. Apakah kamu yakin? Seorang Qinghan mengangguk. Saat ini, Zhao Su di samping tiba-tiba berkata, Din, ini sangat melanggar aturan. Ye Guan tersenyum dan berkata, peraturan ditentukan oleh manusia dan dapat diubah. Zhao Su ragu-ragu dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan memandang monster jenius di belakang An Qinghan, bagaimana denganmu? Saat ini, Nan Feng dari Nanzu perlahan keluar. Dia membungkuk sedikit kepada Ye Guan dan berkata, Din, saya bersedia melawan Nona An dulu. Ye Guan memandang An Qinghan, yang dengan tenang berkata, oke. Ye Guan mengangguk, kalau begitu kamu mulai. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, orang-orang yang tersisa mundur, meninggalkan panggung besar untuk mereka berdua. Qingzu vs Nanzu, orang-orang di ratusan negara bagian tiba-tiba menjadi bersemangat. Terakhir kali Qingzu dan Nanzu bertarung adalah 6 tahun lalu. Saat itu, Ye Guan melawan Anjia Jenius, dan saat itu juga merupakan pertama kalinya Qingzu kalah dalam 1000 tahun terakhir. Hari ini, sejarah terulang kembali, dan Qingzu berperang melawan Nanzu lagi. Nan Feng menatap An Qinghan, sedikit mengepalkan tinjunya, tolong beri saya pencerahan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Tertawa, ledakan energi tiba-tiba bergema dari arena, diikuti segera oleh cahaya kepalan tangan yang langsung menuju ke An Qinghan. Seorang Qinghan perlahan menutup matanya, ketika tinju Nan Feng mengenai wajahnya beberapa inci jauhnya. Dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu seperti hantu. Dalam sekejap, sebelum semua orang bisa bereaksi, Nan Feng langsung dikirim terbang puluhan kaki jauh. Begitu Nan Feng berhenti, An Qinghan muncul di depannya. Ekspresi Nan Feng tiba-tiba berubah. Bang! Nan Feng langsung terlempar sejauh 100 kaki. Setelah berhenti, Nan Feng terkejut. Dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Pada saat itu, energinya tenggelam dalam dantiannya, dan pikirannya berputar. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke depan. Ledakan, dalam sekejap, gelombang api hampir 100 kaki menyapu langsung ke arah An Qinghan. Di kejauhan, An Qinghan menyaksikan gelombang api bergulung dengan wajah tanpa ekspresi. Dia dengan ringan menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melesat seperti meteor. Saat ini, suara Xiaota tiba-tiba muncul di benak Ye Guan, mengejar bintang. Bang! Di kejauhan, gelombang api setinggi 100 kaki pecah seketika. Pada saat yang sama,
Nanfeng langsung terlempar ratusan kaki jauhnya, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Hilang, ada keheningan di lapangan. Apakah perwakilan dari Nanzu dikalahkan seperti ini? Tidak ada yang mengharapkannya. Semua orang di Akademi Guangxuan di Nanzu memandang An Qinghan digambar dengan wajah tidak percaya. Nanzu dikalahkan seperti ini. Di sisi lain, di Qingzhou, banyak siswa akademi yang bersemangat. Kali ini, mereka tidak memiliki harapan karena Qingzhou tersingkir di awal tes seni bela diri terakhir. Namun mereka tidak menyangka kali ini, seseorang dari Anjia akan melangkah maju. Tenang, keluarga prajurit kuno ini. Seorang Qinghan memandang sekilas ke arah siswa di lapangan dan berkata, "Kalian boleh berkumpul, saya serius." Setelah mengatakan itu, niat mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, niat ini menekan semua orang di depannya dan memaksa mereka mundur dengan kasar. Di panggung tontonan, semua orang berdiri kecuali Ye Guan dan Nalan Jia. Kehendak dewa bela diri, Zhao Su menatap An Qinghan, matanya penuh keterkejutan. Orang-orang lainnya juga terkejut, dewa perang. Keluarga ini sebenarnya memiliki dewa perang lagi. Zhao Su tampak getir. Anjia ini terlalu keterlaluan. Klan yang terdiri dari 3 dewa prajurit, orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Awalnya, semua orang mengira bahwa keluarga An akan secara bertahap menurun setelah kejadian terakhir dan menjadi kekuatan kelas 3. Ini benar-benar tempat yang sempurna untuk ditinggali. Dewa perang, menurut proses normal, ini akan diambil oleh markas besar Akademi Guangxuan dan dikembangkan sepenuhnya. Tentu saja, itu tergantung pria di sebelah Anda. Jika dia masih tidak puas dengan Anjia, jika dia menunjukkan sedikit ketidakpuasan, Anjia akan dibunuh. Dewa perang, di hadapan dekan ini, dewa bela diri yang belum dewasa masih jauh dari cukup. Setelah memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Guan. Sadar akan tatapan semua orang di sekitarnya, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia secara alami mengerti apa maksud orang-orang ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk mengalahkanmu sendirian. Kamu bisa melakukannya, pilih untuk bertarung atau tidak. Semua orang diam. Perkelahian geng, sejujurnya, mereka tidak terlalu memikirkannya, karena meskipun mereka menang, itu tidak ada artinya. Tapi jika mereka tidak bersatu, siapa yang bisa mengalahkan dewa perang? Tidakkah Anda melihat bahwa perwakilan negara bagian selatan dikalahkan? Pada saat ini, Liu, perwakilan dari alam atas, perlahan keluar. Dia menatap An Qinghan dan berkata, "Tolong beri saya pencerahan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan kekuatan yang menakutkan langsung menuju ke arah An Qinghan. Pada saat ini, tubuh An Qinghan tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, sebuah bintang melintas di lapangan. Ledakan, sebelum ada yang bisa bereaksi, Liu langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak 100 kaki, dan ketika dia jatuh, tanah di bawah kakinya langsung runtuh. Tubuh Liu terbelah dan darah berceceran. Kekalahan total, tempat itu sepi seperti kematian. Pikiran Ye Guan tiba-tiba mendengar suara Taye yang agak rumit, "Zuyu." Ye Guan sedikit penasaran. "Tuan Ta," Xiao Ta berkata dengan lembut, "ini adalah aksi yang membuat Nyonya Jing terkenal." Kemudian, dia meneruskannya kepada Nyonya Xiu. "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih bisa melihatnya." Ye Guan memandang An Qinghan, dan dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena niat gadis ini memang dari dewa perang. Dengan kata lain, keluarga An benar-benar memiliki dewa bela diri yang lain. Pada saat ini, banyak orang di seluruh Qingzhou bersorak dengan gembira.
Dewa perang muncul di keluarga An. Terlebih lagi, dewa perang ini mengalahkan perwakilan dari alam atas dan negara bagian selatan dengan cara yang menghancurkan. Pertama, tidak ada ketegangan. Setelah 6 tahun, King Zhou sekali lagi mendapatkan kembali kehormatannya. Banyak orang menangis kegirangan. Ini adalah kehormatan semua orang di King Zhou. Di Yuncheng, semua siswa terdiam, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Dewa perang, mereka tahu tidak ada harapan bagi mereka. Tempat pertama ini diambil kembali oleh King Zhou. Di platform tontonan, ekspresi Song Fu sedikit rumit. Awalnya, dengan Ye Guan di sini kali ini, Nanzu bisa tampil baik. Namun, dia tidak menyangka keluarga An akan memiliki dewa perang bahwa dia bisa langsung menghancurkannya ke alam atas dan Nanzu. Ini benar-benar tempat yang sempurna untuk ditinggali. Pada saat ini, Ye Guan perlahan berjalan ke arah An King Han, dan semua orang di ruangan itu memandang Ye Guan. Semua siswa di King Zhou juga berhenti bersorak dan menatap Ye Guan dengan gugup di gambar. Tentu saja mereka gugup, Ye Guan hampir dipukuli sampai mati oleh An Jia. Terlebih lagi, ketika Ye Guan datang ke King Zhou, dia diincar oleh banyak generasi muda jenius di King Zhou. Apalagi saat dia berada di Akademi King Zhou, dia hampir dipukuli sampai mati. Meski An King Han menjadi juara pertama, percuma saja jika Ye Guan tidak mengakuinya. Bagaimanapun, interpretasi akhir dari tes seni bela diri ini terletak pada Akademi Guangxuan, dan Akademi Guangxuan adalah milik Ye Guan. Seorang King Han memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Meski ekspresinya tenang, tanpa sadar tangannya terkepal. Dia secara alami tahu tentang perselingkuhan antara Ye Guan dan keluarga An. Tetapi dia masih muda pada saat itu, dan dia termasuk dalam cabang sampingan. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam banyak urusan keluarga. Dia hanya tahu bahwa setelah kejadian itu, status keluargaan anjlok dan segalanya berubah. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Selamat." Selamat. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, banyak orang di King Zhou menghela nafas lega. Tangan King Han yang terkepal perlahan mengendur. Ye Guan memandang orang-orang di belakang An King Han. Apakah ada orang lain yang menantang Nona An? Semua orang diam, apalagi yang perlu diperjuangkan. Melihat tidak ada yang keluar untuk menantang, Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menatap An King Han. Dia membuka telapak tangannya, dan nering perlahan terbang ke Ye King Han. Tenang. Silsilah leluhur, ternyata itu adalah garis keturunan leluhur. Zhao Su dan yang lainnya memandang Ye Guan dengan tidak percaya. Seorang King Han juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka dekan di depannya benar-benar akan memberinya garis keturunan. Keluarga An saat ini masih tergolong miskin. Karena setelah kejadian itu, harta benda keluarga An pada dasarnya menyusut, dan kehidupan menjadi sangat ketat. Anggota klan semakin khawatir, karena Ye Guan kini menjadi dekan. Mereka semua takut Ye Guan akan membalas dendam pada An Jia. Orang-orang di luar juga takut akan hal ini, sehingga tidak berani bekerja sama dengan An Jia. Oleh karena itu, kehidupan An Jia beberapa tahun ini tidak begitu baik. Tapi saat ini, dengan melakukan ini, Ye Guan tidak diragukan lagi memberitahu dunia bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Ini adalah sikap Ye Guan. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan siap untuk memenangkan An Jia. Dewa prajurit baru, bukankah ini layak untuk didekati? Terlebih lagi, Ye Guan tidak bermaksud menyalahkan An Jia. Seorang King Han memandang Naji di depannya, merasa sedikit bingung sejenak. Hal-hal seperti pembuluh darah leluhur memang melegenda.
Bahkan asal-usul leluhur pun merupakan eksistensi yang tidak tersedia baginya, apalagi darah leluhur. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bukankah itu terlalu sedikit?" Seorang King Han menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, tidak. Melihat wanita panik di depannya, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Ketenangan sebelumnya masih agak tersamar. Tentu saja, bisa melakukan ini sudah sangat-sangat bagus. Pada saat ini, Nalan Jia juga datang. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan An King Han. Ini adalah kanon seni bela diri. Ini diteliti oleh orang-orang dari paviliun seni bela diri. Ini akan membantu untuk Anda. Seorang King Han buru-buru berkata. Ini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kami hanya akan mengunjungi Anjia. Bisakah kamu mengantar kami ke sana?" Seorang King Han tercengang, bersambung.